Untuk pendataan door to door itu dimulai dari pertengahan Juni sampai Agustus gitu 2026. Nah ini moda pendataannya menggunakan KPI ya, Computer Assisted Personal Interviewing atau menggunakan gadget gitu ya. Jadi untuk pendataan door to door. Kita baru datang udah tahu ini mau didatang, langsung masuk rumah tutup pintu Pak. Betul. Jadi dimohonkan kepada masyarakat kerjasamanya karena ini juga untuk kita semua ya Bu. Ya gitu. Jadi melalui media ini mengajak juga kepada masyarakat ya supaya Ini ada yang tanya, nanti hasilnya kemungkinan bisa meningkatkan UMR tidak Bu? Sebenarnya ada 4 bagian ya. Yang pertama terkait keterangan usaha gitu, apa nama usahanya, alamat lengkapnya di mana, apakah punya NIB nomor induk perusahaan atau tidak gitu ya, status badan usahanya bagaimana, apakah perorangan atau PT atau CV dan sebagainya gitu ya. Terus kegiatan utamanya apa gitu, di sektor mana dia membuka usaha gitu. Terus selanjutnya produk utamanya apa saja dan jaringan usahanya apa saja. Itu bagian dari bagian pertama ya. Mohon juga membantu untuk menyebarluaskan juga ya, menyampaikan sosialisasi kepada kerabat, teman ataupun tetangga barangkali ya yang mungkin kebetulan tidak menyimak di acara ini, bisa juga sampaikan ya informasi ini bahwasanya itu petugas dari BPS yang diharapkan bisa diterima oleh masyarakat. Moda pendataan yang dulu hanya satu macam sekarang sudah banyak, dan mungkin bisa disampaikan oleh Pak Sukadi ya. Baik, terima kasih para wargi Majalengka. Langsung saja terkait moda pendataan sensus ekonomi tahun 2026 ini, yang pertama melalui proses KEWI ya, Computer Assisted Interviewing ya. Jadi nanti responden akan dikirimkan link ya untuk mengisi link. Nah itu di situ nanti responden mengisikan gitu ya, hasil karakteristik usaha dan sebagainya gitu ya. Itu KEWI ya, ini untuk khususkan untuk industri besar gitu ya, atau usaha besar gitu. Nah, pelaksanaannya dimulai bulan April ini ya, sudah mulai ya. Kick off-nya udah mulai nih Pak? Kick off pencanangannya akan menunggu nanti dari Presiden. Oh, iya. Gitu. Jadi selanjutnya untuk pendataan door to door itu dimulai dari pertengahan Juni sampai Agustus gitu 2026. Nah ini moda pendataannya menggunakan KPI ya, Computer Assisted Personal Interviewing atau menggunakan gadget gitu ya. Jadi untuk pendataan door to door. Adapun terkait pendataan menggunakan kertas masih bisa dimungkinkan ya, misalkan jika di kondisi geografis yang sulit gitu ya, yang tidak ada sinyal, tapi di Majalengka aman. Di Kominfo itu blank spot tidak ada. Di Majalengka itu menurut pendataan kami blank spot itu tidak ada. Ya seperti itu. Jadi ada 3 macam ya, KEWI, KEPI dan KEPI gitu ya, menggunakan kertas. Lucu-lucu namanya. Ada istilah juga PEPI Pak. KEPI. Terus Pak, apa sih ada lagi? Jadi ini kira-kira tadi saya dengar bahwa kata Bapak ada responden yang mengisi sendiri, ada yang pendataan oleh petugas. Ya. Data yang seperti apa yang ketika responden mengisi sendiri, dan data seperti apa yang harus dengan petugas? Seperti itu. Ketika responden mengisi sendiri, ini terkait usaha-usaha besar, Pak. Usaha-usaha besar yang datanya kompleks gitu ya, dan membutuhkan waktu khusus gitu, maka itu menggunakan link yang nanti akan di blasting email gitu ya, ke email perusahaan. Nah nanti di perusahaan ada PIC-nya untuk mengisi data-data yang dibutuhkan dalam sensus ekonomi 2026 ini. Sedangkan yang nanti untuk door to door itu akan menggunakan KEPI yang menggunakan gadget. Nah ini yang ada pewawancaranya dari petugas PPS Kabupaten Majalengka gitu ya,
mewawancara responden. Nah ini menggunakan KPI ya, atau menggunakan gadget. Nah ini wawancara langsung gitu, bukan mengisi. Oke, ini juga selain teknik tadi ada KPI, Kelly, PEPI ya Pak. Nah ini kira-kira gimana sih BPS memastikan data yang dikumpulkan itu tetap akurat, apalagi kalau pelaku usaha belum punya catatan, misalnya ada interview tentang catatan keuangan, misalnya kalau misalnya mereka belum punya catatan keuangan yang baik, benar, dan rapi, gimana tuh Pak? Ya, saya kira untuk perusahaan-perusahaan yang besar gitu ya, pastilah sudah ada kalau perusahaan besar, neraca rugi labanya sudah ada. Nah, bagi usaha-usaha kecil menengah yang belum menggunakan neraca yang benar, pembukuan keuangan yang benar gitu ya, atau yang belum lengkap gitu ya, akan ditanya atau di probing ya, berapa pengeluarannya, berapa pemasukannya gitu, seperti itu. Jadi secara detail, baik mengenai arus kasnya gitu ya, belanja modalnya gitu, dan belanja-belanja yang lainnya seperti itu. Ya Mas, itu kan salah satu kesulitan petugas mungkin di lapangan ya, bagaimana cara bisa mendapatkan data itu representatif, karena belum tentu pertanyaan kita atau poin wawancara kita bisa dimengerti dengan baik oleh masyarakat atau pelaku usaha. Mungkin seperti itu salah satu tantangan dari para petugas di lapangan. Kira-kira ada lagi nggak sih tantangan, kesulitan apa yang bisa ditemui oleh para tugas ketika harus ke lapangan, supaya mungkin ada masyarakat yang mendengar, oh berarti saya harus neranginnya lebih baik lagi ya, atau harus kayak gimana, mungkin bisa dijelaskan Ibu atau Bapak gitu. Kira-kira tantangan tersulit apa lagi para petugas di lapangan ketika untuk mengambil data gitu. Ya di setiap pendataan biasanya memang ada saja tantangannya ya Pak ya. Apalagi di kegiatan sensus ekonomi ini yang menurut kami ini sensus yang paling sulit ya dibanding sensus yang lain gitu Pak. Sensus penduduk kan lebih kita bertanya tentang individu ya, identitas seseorang gitu ya. Kalau ekonomi ini kan kita menggali informasi ataupun data tentang usaha gitu, yang cenderung itu mungkin ada yang dianggap rahasia gitu, rahasia perusahaan betul. Itu tidak mudah, itu tantangan terbesarnya gitu ya. Nah makanya di setiap pendataan BPS itu kita selalu ada pelatihan, jadi petugas yang akan mendata itu harus dilatih dulu, jadi tidak boleh petugas itu tidak dilatih ya, jadi harus mengikuti pelatihan terlebih dahulu dan harus lulus ya sesuai passing grade-nya gitu ya, untuk bisa diperbolehkan untuk mendata seperti itu. Jadi ada pelatihan bagaimana menyamakan konsep definisi ya, bahwa yang ditanyakan ini maksudnya apa gitu ya. Kemudian juga cara bertanyanya gitu. Jadi nanti di pelatihan itu juga biasanya ada kayak role playing namanya itu ya, latihan wawancara gitu ya, bagaimana harus menggali pertanyaan, karena kadang-kadang kita tidak cukup sekali bertanya gitu kan Pak, ini maksudnya apa, atau mungkin responden itu yang diwawancara belum paham dengan pertanyaan kita, jadi kan harus kita jelaskan lebih detail atau menggunakan bahasa yang lain gitu ya. Atau kadang responden memberikan jawaban tapi menurut kita kok kayak nggak masuk akal misalnya gitu ya, nggak logis gitu ya. Nah itu harus ditegaskan lagi, dikonfirmasi ulang gitu ya. Nah itu teknik-teknik itu kita ajarkan ke petugas ya. Itu ketika kami by the way ya Bu, ngomong-ngomong, ketika kami kuliah pun itu ketika kami membuat kuesioner tuh benar-benar diuji banget gitu, apakah pertanyaan kuesioner kami bisa dimengerti dengan berbagai macam orang yang mungkin tingkat pendidikannya berbeda, mungkin kebudayaannya berbeda, mungkin seperti apa, dan kuesioner itu harus benar-benar representatif, pertanyaannya persepsinya harus sama gitu, seperti itu. Apalagi dengan sensus ini mungkin di semua di semua sudut Indonesia gitu, semua wilayah Indonesia mungkin perbedaan persepsi beda-beda gitu, itu mungkin sulit sekali. Seperti itu. Ya upaya kita untuk menyamakan persepsi itu di pelatihan itu Pak. Jadi petugas tuh harus betul-betul bisa
menguasai konsep apa yang diinginkan dari pertanyaan itu, supaya nanti pada saat mempertanyakan juga udah benar cara pertanyaannya, jangan sampai petugasnya juga belum paham misalnya begitu ya, bagaimana mungkin bisa mengarahkan responden gitu. Itu tantangan yang pertama ya, karena pertanyaannya juga lumayan banyak Pak, dan rada-rada ini juga kan, misalnya warung-warung kecil kan mungkin cenderung kan nggak ada catatan ya Pak ya, harus dibantu mengingat sehari berapa Bu gitu kan. Kira-kira pengeluarannya, belanjanya juga nggak tiap hari, itu kadang perlu keterampilan petugas untuk bisa menggali informasi sehingga apa yang diinginkan dari pertanyaan itu didapatkan. bisa didapat. Betul. Gitu. Kadang ibunya sendiri juga, ini lagi banyak pengunjung, lagi apa, betul. waktunya lama apa ngeganggu sih kayak gitu. Lagi banyak pembeli. Ngejawabnya asal-asalan aja deh biar cepat gitu. Misalkan seperti Betul, itu ketika di lapangan. Tantangan seperti itu, atau juga bahkan ada yang misalnya tidak mau didata, itu juga ada Pak. Nggak usah lah, yang lain aja. Itu gimana Bu? Gitu. Ya kita itu berusaha untuk menjelaskan gitu ya, berusaha untuk ngajak ya dan menjelaskan, atau mungkin kita yang ngalah cari waktu lagi, tentunya lagi sibuk, ya udah Bu nanti mungkin balik lagi. Bisa seperti itu Bu. Bisa. Jadi kadang satu respon itu bisa berkali-kali Pak sampai gitu. dapat gitu Pak. Sampai dapat. Kalau kekeh aja terus gimana Bu? Nah, bisa kan nanti ada pengawasnya, atau mungkin bisa ke Pak RT-nya membantu menjelaskan gitu ya. Kadang mereka nggak mau karena mungkin nggak paham gitu ya. Ya kita pendekatan terus sih Pak, karena memang itu tugas si petugas itu untuk ini. Ya kalau di sini mungkin akses masih lebih mudah ya Pak, daerah-daerah lain mungkin jangkauannya gitu ya. Kalau mungkin medannya lebih di berat. sekitar lebih halus, mungkin di tempat lain dia sambil bawa golok, saya udah nggak mau ditanya, nggak mau diganggu gitu, gimana tuh Bu? Iya Pak, betul. Ya kita kadang-kadang menghadapi hal seperti itu, atau mungkin usaha-usaha besar, atau mungkin komplek-komplek perumahan elit itu kan yang susah Pak, kita mau masuk aja ngetok pintu aja udah anjingnya yang keluar Pak. Betul. Ya, itu susah juga ya Bu ya. Tapi itu resiko pekerjaan ya Bu. Ya itu udah jadi apa ya, makanan sehari-hari buat teman-teman petugas ya. Artinya risiko yang harus dihadapi ya kadang-kadang ya tidak semua juga ketemu seperti itu, tapi potensi itu ada, dan itu memang kami selalu menyiapkan. Jadi menyiapkan petugas itu tidak hanya menyiapkan konsep pemahaman, tapi menyiapkan mental juga Pak. Betul. Mental untuk menghadapi orang yang seperti itu yang mau didata. Ada ya orang tuh, kita baru datang udah tahu ini mau didata, langsung masuk ke rumah tutup pintu Pak. Betul. Jadi dimohonkan kepada masyarakat kerjasamanya, karena ini juga untuk kita semua ya Bu. Ya gitu. Jadi melalui media ini mengajak juga pada masyarakat ya, supaya pada saat pendataan nanti mohon bisa diterima, karena begitu pentingnya ya data tentang ekonomi ini ya, yang akan dikumpulkan melalui sensus ekonomi ini sangat penting ya untuk manfaatnya untuk kita semua gitu. Mungkin nanti bisa dijelaskan. Kita masuk komplek rumah elit, kita bisa tahu petugas bahwa di rumah ini ada usaha apa di dalamnya, itu bisa tahu dari mana gitu Bu? Ya, sebelumnya ada data awal sebelumnya. Ya, kita itu memang sudah mengupayakan ada data tentang apa ya, daftar usaha ya, kayak direktori usaha itu kita punya gitu ya. Sebelum pelaksanaan pendataan ini BPS sudah mengumpulkan ya, selain data dari BPS sendiri, BPS sudah bekerja sama dengan berbagai kementerian, lembaga untuk menggabungkan ya usaha-usaha itu gitu ya, dari misalnya dari Kementerian UMKM gitu ya, ada usaha-usaha kecil yang ada misalnya, atau mungkin dengan DPM PTSP yang mengurus perizinan, itu ada data usaha, itu juga kita coba gabungkan, jadi sehingga bisa ada terpetakan listingnya ya, daftar usahanya tuh, daftar awalnya sudah ada Pak. Tinggal gitu. Kita validasi saja gitu ya, dan melengkapi datanya. Jadi frame besarnya sih sudah ada. Nah itu yang nanti akan kita lengkapi di lapangan pada saat pelaksanaan sensus seperti itu Pak. Oke, mohon izin ini Ibu, Bapak ada yang bertanya lewat TikTok ini. Boleh Pak, yang dimana sensus ekonomi itu berlaku buat siapa saja. Dan yang keduanya, benefit bagi para pelaku ekonominya apa? Dari Lin Rosliana, akun TikToknya. Mangga Ibu.
Langsung ya Pak ya. Boleh Bu. Ya baik, terima kasih atas pertanyaannya dari pemirsa Radio Radika FM ya, terkait siapa saja sih yang didata gitu ya. Nah ini karena ini namanya sensus ya, sensus itu pendataan seluruh unit usaha seluruhnya, maka pendataan ini akan dilakukan terhadap semuanya, semua rumah ya, semua usaha dan termasuk rumah tangga atau keluarga, semua akan didatangi oleh petugas BPS seperti itu. Jadi selain karakteristik usaha, nah, karakteristik kondisi sosial ekonomi di rumah tangga juga akan didata seperti itu. Nah kemudian apa sih manfaatnya gitu ya, kembali lagi data yang akan dihasilkan ini buat apa sih gitu ya. Ya selain untuk kebijakan pemerintah, buat masyarakat juga banyak sekali manfaatnya. Ya misalnya ya mungkin, tapi manfaat ini tidak secara langsung gitu ya, tidak cash and carry habis didata terus langsung dapat manfaatnya seperti dapat door prize gitu ya. Tidak seperti itu. Jadi di antara manfaat itu yang pertama adalah di antaranya bisa membantu menjaga harga lebih stabil Pak. Jadi dengan data yang lengkap gitu ya, pemerintah bisa tahu berapa banyak nih produsen, berapa banyak pedagang, bagaimana alur distribusi barang, kan dari pendataan lengkap ini bisa terpetakan tuh kondisinya. Kemudian jadi dari situ pemerintah bisa mengantisipasi kelangkaan, misalnya oh ternyata untuk produk ini mungkin produsennya masih sedikit di wilayah ini sehingga perlu dibuatkan jalur distribusinya, ataupun mungkin perlu dibantu infrastrukturnya sehingga harga barang tersebut bisa tetap stabil, bisa tetap terjangkau oleh masyarakat seperti itu. Kemudian yang kedua, dengan data ini juga bisa menjadi informasi ya untuk peluang usaha begitu ya. Misalnya di masyarakat bisa mengetahui usaha apa yang sudah banyak di suatu daerah, usaha apa yang masih sedikit gitu ya. Nah dari situ termasuk sebaran usaha online gitu ya. Jadi masyarakat bisa melihat usaha mana yang potensi cuan gitu ya, potensi cuannya masih bagus gitu ya, masih prospek ya, masyarakat juga interestnya ataupun ketertarikan terhadap produk itu tinggi ya. Kemudian nah dari sana pemerintah bisa membantu ya, mungkin ke aksesnya lagi, ataupun mungkin fasilitasi dari pendampingan, ataupun mungkin pelatihan barangkali ya. Nah dengan demikian masyarakat bisa memilih usaha apa yang lebih laku gitu ya, yang tidak sekedar ikut-ikutan ya. Kemudian usaha-usaha online ya itu juga bisa jadi dasar ya untuk pelatihan digital gitu. Betul, ya. Betul, Dan tuh banyak sekali tuh manfaatnya, tapi memang nggak kayak makan cabai gitu langsung kerasa seperti itu. Iya, dari perbankan juga Pak, akses pembiayaannya gitu ya. Oh ternyata di wilayah sini banyak usaha-usaha begitu Teh Lin. Ya kan Teh Lin ya hewannya ya. Iya, jadi dari perbankan berarti bisa potensi untuk memberikan bantuan permodalan misalnya begitu. Jadi saling terkait dan bisa manfaat ini kembali kepada masyarakat seperti itu. Oke, satu lagi Bu ya Bapak. Ini ada yang tanya, nanti hasilnya kemungkinan bisa meningkatkan UMR tidak Bu? Ya baik. Ya terima kasih pemirsa Radika FM atau Sobat Data buat BPS ya, Sobat Data semuanya. Ini istimewa sekali saya ditemani oleh Pak Kadis Kominfo ini ya, ngobrol-ngobrol pagi hari ini tentang sensus ekonomi. Ya terkait pertanyaan apakah ini hasil pendataan yang akan menaikkan upah minimum regional ya atau upah minimum kabupaten ya dalam hal ini. Nah, harus kita lihat dulu ini komponen penghitung atau penyusun dari UMK ini dari mana gitu ya. Nah, untuk penetapan UMK itu ya, sudah ditetapkan ya, rumus penyusunannya itu ada UMK lama dikalikan dengan faktor penyesuaian ya, ada faktor penyesuaian, angka penyesuaian tahun berjalan. Nah, angka penyesuaian ini dihitung dari
salah satunya itu ada komponen inflasi sama pertumbuhan ekonomi. Nah, kaitannya dengan sensus ini ya mungkin tidak secara langsung barangkali ya, tapi dengan adanya pendataan sensus ekonomi, kemudian data ini menjadi sumber informasi untuk pengembangan usaha tadi ya, seperti dijelaskan sebelumnya, manfaatnya ada membuka potensi-potensi usaha sehingga usaha-usaha di satu wilayah ini tumbuh gitu ya. Ada banyak usaha baru ataupun usahanya berkembang sehingga di sana akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Nah, faktor dari pertumbuhan ekonomi inilah bisa mendorong ke angka penyesuaian upah minimumnya gitu. Jadi secara tidak langsung ada kaitannya begitu. Jadi ekonominya tumbuh itu jadi faktor pengalih untuk kenaikan upah minimum kabupaten atau UMR seperti itu. Betul, ada ternyata mitra Sobat Radika pengaruhnya dari sensus ekonomi ini. Jadi kita wajib dong mensukseskannya. Ada pertanyaan satu lagi ya? Ada yang tanya lagi, kenapa pelaku usaha harus ikut sensus ekonomi? Penting atau cuma formalitas? Jadi sebenarnya sudah dijelaskan, lebih baik mungkin kita penting lah gitu. Jadi nanti ini karena waktunya nanti terbatas, sedangkan masih banyak yang harus kita bahas gitu, Pak Tri. Siap. Ini mungkin melanjutkan pertanyaan Bu Kepala BPS bahwa tadi Ibu bercerita bahwa ketika petugas lapangan itu akan menginterview pelaku usaha, bahkan nanti mungkin bisa seseleket kalau bahasa Sundanya bilang ya, seseleket bertanya tentang rahasia perusahaan atau apa. Jadi ini mungkin khawatir nggak ya gitu pelaku usaha. Jadi bagaimana BPS menjamin keamanan data masyarakat dalam sistem digital? Apa yang harus masyarakat pahami agar tidak khawatir dalam memberikan data? Jadi pertanyaannya mungkin keamanan datanya terjamin nggak? Sama bagaimana memberikan pemahaman bagi para pelaku usaha bahwa jangan khawatir dalam memberikan data gitu. Baik, terima kasih. Jadi Bapak Ibu tidak usah khawatir ya, yang pelaku usaha tidak usah khawatir tentang jaminan kerahasiaan data, karena data sensus ekonomi ini dijamin kerahasiaan datanya ya, dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang statistik gitu ya. Jadi di sini petugas BPS dilatih, memang diberikan instruksi ya, tidak boleh ya atau dilarang membocorkan data responden gitu. Karena pelanggaran terhadap kerahasiaan data akan dikenai sanksi pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan gitu. Jadi memang diwanti-wanti ditekankan petugas tidak boleh membocorkan data. Selain itu, untuk usaha-usaha besar yang mengisi melalui link kewik istilahnya ya, petugas bahkan tidak tahu gitu ya, tidak tahu isian dari data dari perusahaan-perusahaan tersebut, karena perusahaan tersebut mengisi yang ada di link itu langsung terkirim gitu. Petugas hanya mengirimkan link saja untuk diisi. Jadi untuk perusahaan-perusahaan besar UB itu petugas malah tidak tahu isiannya. Jadi mengirimkan link, dan perusahaan besar yang mengisi dan langsung mengirim melalui link tersebut gitu ya. Terjamin berarti terjamin ya, dan pendataan door to door juga tidak usah khawatir ya terkait pendataan lewat gadget gitu, karena memang data dari hasil pengumpulan data itu akan akan melalui proses sistem enkripsi gitu ya. Dienkrip dulu ya. Dienkrip dulu selama pengumpulan dan pengolahan data. Jadi aman lah istilahnya. Jadi jangan khawatir, data ini hanya untuk kepentingan statistik ya, digunakan oleh pemerintah untuk merencanakan pembangunan, menyusun kebijakan ekonomi, dan evaluasi sektor usaha. Jadi data ini tidak akan diaudit, tidak ada untuk audit, investigasi, dan kepentingan perpajakan juga nggak ada. Jadi karena data ini memang nanti akan dihasilkan dalam bentuk agregat gitu ya.
dalam bentuk tabel ringkasan baik secara nasional, sektoral maupun regional. Jadi tidak ada identitas perusahaan itu ya, tidak ada identitas usaha perorangan gitu terkait rincian unit usaha, semuanya dalam bentuk agregat. Jadi insya Allah aman rahasianya. Oke. Ini Pak, ada pertanyaan ekstrim nih. Apakah ada sanksi atau konsekuensi jika tidak partisipasi? Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2007 ada gitu ya. Ada kalau misalkan masyarakat menolak gitu ya, menolak untuk didata untuk kepentingan pemerintah, itu ada sanksinya gitu. Tetapi kita upayakan dulu dengan cara persuasif gitu ya. Kita jelaskan pentingnya data ini untuk pembangunan baik untuk masyarakat, untuk pemerintah gitu ya. Jadi kita upayakan dulu dengan cara persuasif, dengan melibatkan aparat desa, kelurahan maupun tokoh masyarakat setempat. Oke, mau nanya lagi nih Pak. Kira-kira kurang lebih pertanyaannya tuh seputar apa sih, kayak gimana sih Pak gitu, biar masyarakat mungkin nggak terlalu kaget gitu. Baik. Jadi informasi yang dikumpulkan dalam pendataan lengkap sensus ekonomi 2026 ini sebenarnya ada 4 bagian ya. Yang pertama terkait keterangan usaha gitu, apa nama usahanya, alamat lengkapnya di mana, apakah punya NIB nomor induk berusaha atau tidak gitu ya, status badan usahanya bagaimana, apakah perorangan atau PT atau CV dan sebagainya gitu ya. Terus kegiatan utamanya apa gitu, di sektor mana dia membuka usaha gitu. Terus selanjutnya produk utamanya apa saja dan jaringan usahanya apa saja. Itu bagian dari bagian pertama ya, yang akan didata gitu ya, terkait keterangan usaha, detail usaha ya. Terus yang kedua terkait karakteristik usaha, nanti akan ditanyakan berapa jumlah tenaga kerja yang digunakan, apakah menggunakan internet atau tidak gitu ya, apakah terkait aktivitas lingkungan gitu bagaimana gitu, terus apakah kegiatan ekonomi kreatif apa masuk ekonomi kreatif apa tidak gitu ya, terus apakah mempunyai sertifikat halal terkait usaha ini gitu ya, apakah mempunyai izin BPOM ya terkait usaha makanan misalkan ya, apakah ada keterlibatan program MPG, dan selanjutnya apakah ada keterlibatan dengan koperasi merah putih. Itu bagian karakteristik usaha yang kedua. Dan yang ketiga terkait data ekonomi usaha tersebut gitu ya, bagaimana pengeluaran usaha ini selama tahun 2025 ya, dari awal tahun hingga akhir tahun gitu ya, berapa pendapatannya selama tahun tersebut tahun 2025, dan berapa aset dari perusahaan atau usaha sampai akhir tahun kemarin 2025. Nah, kalau misalkan usahanya itu berupa usaha perorangan atau masyarakat gitu ya, biasa yang buka usaha gitu, itu akan ditambahkan pertanyaan tentang data sosial keluarga. Ini terkait dengan pemutakhiran data SEN ya, data terpadu sosial ekonomi nasional. Ini untuk usaha perorangan atau rumah tangga gitu ya, akan ditanyakan pertanyaan tambahan terkait data sosial keluarga, yaitu keterangan perumahan, keterangan pengingat aset, dan keterangan anggota keluarga. Seperti itu. Nggak ada yang serem ternyata pertanyaannya. Anak juga harus ketakutan ya Bu ya. Iya. Masyarakat takutnya, ya nanti pajak ya, nanti dihubungin sama pajak ya atau apa, udah jaga-jaga kali ya. Tapi melihat apa yang tadi dikatakan Bapak tadi, nggak ada yang serem juga pertanyaannya Pak. Aman nih Pak. Aman gitu. Kalau saya sih pasti, kalau saya harus terdata, saya pasti akan jujur. Buat apa juga nggak jujur ya Pak? Iya betul. Oke. Nah sekarang mungkin saya mau balik lagi ke Ibu deh. Kira-kira nih kita semakin dekat untuk kick off dijalankannya sensus ekonomi ini, dan mungkin juga Ibu juga udah siap-siap untuk bisa menjalankannya. Kira-kira apa nih pesan Ibu kepada masyarakat agar dapat ikut mensukseskan acara agenda besar ini? Mungkin seperti itu Bu. Iya, baik, terima kasih Pak Kadis ya. Jadi dengan
momen yang sangat berharga ini tentu kami ya dari BPS sangat mengharapkan ya kepada masyarakat ya ketika nanti ada pendataan sensus ekonomi, yang pertama adalah jangan khawatir ya, tadi kan sudah dijelaskan bahwa kerahasiaan data dari responden itu dijaga kerahasiaannya. Kami tidak diperbolehkan untuk menyebarluaskan data individu ya, karena BPS nanti akan menyajikan data itu secara agregat ya. Jadi tidak ada data individu yang disampaikan, juga tidak ada kaitan dengan pajak ya. Jadi tidak perlu ada keraguan dan kekhawatiran untuk menyampaikan informasi yang sebenarnya sejujur-jujurnya, sehingga kita bisa memetakan potensi ekonomi yang ada saat ini ya. Jadi mohon diterima para petugas sensus nanti, diterima dan juga diberikan jawaban yang sebenar-benarnya. Nah, selain itu juga mohon juga membantu untuk menyebarluaskan juga ya, menyampaikan sosialisasi kepada kerabat, teman ataupun tetangga barangkali ya yang mungkin kebetulan tidak menyimak di acara ini, bisa juga sampaikan ya informasi ini bahwasanya itu petugas dari BPS yang diharapkan bisa diterima oleh masyarakat, dan akhirnya data ini bisa manfaatnya juga untuk kembali kepada masyarakat. Mungkin seperti itu Pak Kadis. Jadi buat para fans Radika, terutama Pak Haji Jamal, nanti ketika usahanya didatengin sama petugas BPS, tolong jawab yang benar ya Ji, nanti harus mendukung acara ini gitu. Mungkin itu, masih ada pertanyaan mungkin dari Udah. sudah ya. Jadi harapan terakhir itu ya Bu ya, bahwa kita mendapat dukungan dari warga, mungkin seperti itu. Betul sekali Pak Kadis. Tuh. Mungkin itu, ada lagi yang ingin Ibu sampaikan terkait materi untuk kenalan yuk sama sensus ekonomi 2026? Ya cukup ya untuk pendataan sensus ekonomi ini ya, tagline kita adalah mencatat ekonomi Indonesia gitu Pak. Catat ekonomi Indonesia. Rupanya demikian hasil podcast kita kali ini. Semoga materi yang bisa telah disampaikan oleh Pak Ibu Kepala BPS bisa menambah wawasan kita, dan yang pasti mohon dukungan dari semua warga Majalengka dalam mensukseskan kegiatan sensus ekonomi 2026 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.